Tadi putus. Agak putus-putus Ustaz. Putus. Baik. Ini ulang lagi dari awal. Sampai mana tadi? Wala kaif. Ya. Beliau mengatakan di sini di antara sunnah yang lazimah tadi, yang jika orang meninggalkannya atau tidak mengambilnya, walaupun dia mengambil yang lain, maka dia tidak menjadi bagian dari ahlu sunnah. Ya, sekurang-kurangnya dia tidak menjadi bagian dari ahlu sunnah, yaitu iman kepada takdir. Khairihi wa syarrih. Baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Dan iman, mana iman ini tidak sebatas pada tasdik saja. Tapi harus ada di dalamnya ikrar. Ya. Harus ada di dalamnya al-iqrar. Membenarkan tadi, kemudian dilanjutkan dengan ya realisasi dari tasdik tadi. Itu yang dikatakan dengan ikrar. Dan iman kepada takdir ini ya, adalah salah satu dari rukun iman yang 6 yang seorang tidak dikatakan sebagai seorang yang beriman. Ya. Dia tidak dikatakan sebagai orang yang beriman sampai dia menerima 6 dari rukun iman ini, ke-6-6-nya, seluruhnya. Yani iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul, dan iman kepada hari akhir serta iman kepada takdir. Jadi seperti dalam hadis Umar bin Khattab atau hadis Jibril yang dikenal dengan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain. Ya. Bahkan mengingkari sebagian hal ini ya dapat menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Sebagaimana ya kisah berkaitan dengan hadis ini di mana Abdurrahman Al-Himyari datang ke Makkah untuk haji atau umroh dengan sahabatnya, ya, melaporkan bertemu dengan Abdullah bin Umar dan melaporkan keadaan ya Ma'bad Al-Juhani yang ada di Irak, yang mereka mengatakan la qadar kullu syai'in unuf. Ya, mereka meyakini tidak ada yang namanya takdir, segala sesuatu terjadi begitu saja. Lantas ternyata Ibnu Umar ketika mendengarkan hal itu mengatakan, ya, jika kalian bertemu dengan orang-orang ini, katakan kepada mereka, ya, bahwasanya mereka terlepas diri dari Ibnu Umar dan Ibnu Umar pun berlepas diri dari mereka. Ya, Ibnu Umar pun berlepas diri dari mereka. Sampai Ibnu Umar mengatakan, "Wallazi nafsi biyadih" atau wallahi, ya, mereka tidak menyatakan beriman sampai mereka beriman kepada takdir. Lalu Ibnu Umar membawakan hadis dari bapaknya, ini hadis Jibril ini. Di mana ketika seorang menolak ada takdir berarti menolak banyak atau ya banyak ayat dan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat dari Al-Quran diantaranya Allah Tabaraka wa Taala berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadarnya, dengan takdirnya. Dalam surat Al-Qamar ayat 49. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 2 Allah Tabaraka wa Taala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah ciptakan segala sesuatu lalu Allah tetapkan takdirnya. Faqaddarahu taqdira. Dalam surat Al-A'la ini yang sering dibaca, walladzi qaddara fahada, demi zat yang menetapkan takdir dan memberi petunjuk. Ya. Dalam surat Al-Insan Allah Tabaraka wa Taala berfirman, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ya, kami
beri petunjuk kepada jalan imma syakira wa imma kafura. Ini menunjukkan Allah telah menetapkan takdir. Ya, Allah telah menetapkan takdir. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ta'rif al-qadar. Secara bahasa al-qadar dari kata at-taqdir. Ya. Dikatakan qaddartu syai', ya, qaddartu syai'. Aku telah menetapkan sesuatu. Secara syar'i fahuwa takdirullah subhanahu wa ta'ala al-kainat. Ketetapan Allah yang telah terjadi, yang telah ditetapkan, takdiran yasbiqu hudusuha wa faqa ilmuhu. Ya, ketetapan yang yasbiqu hudusuha. Ya, telah terjadi yang sesuai dengan ilmunya Allah. Wa faqa ilmuhu biha. Wa kitabatuhu laha fil lauhil mahfuz. Yang telah ditetapkan, yang telah dicatat oleh Allah di lauhil mahfuz. Dan iman kepada takdir ini, iman kepada takdir Allah ini, iman pada ketetapan Allah ini, tidak mungkin tegak dengan baik dalam diri seorang hamba kecuali dengan 4 perkara. Kalau 4 perkara ini dikumpulkan oleh seorang dalam dirinya dan dia beriman dengan 4 perkara ini dengan baik, maka dia benar beriman pada takdirnya. Maka dia dikatakan sebagai, ya, orang yang beriman pada takdir secara hak. Dan ini yang dikatakan dengan, ya, yang disebut dengan 4 perkara ini disebut dengan maratibul qadar. Yang pertama, mengimani bahwasanya ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Bima kana wa ma yakun wa ma lam yakun. Ya. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu yang telah terjadi, bima kana wa ma yakun, dan apa yang akan terjadi atau sedang terjadi, wa ma lam yakun, dan apa yang belum terjadi. Bahkan walau kana kaifa yakun, dan Allah mengetahui sekiranya sesuatu yang tidak terjadi tadi terjadi, Allah mengetahui bagaimana terjadinya. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Innallaha bikulli syai'in alim." Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, martabatul kitabah. yakni mengimani bahwasanya Allah telah mencatat segala sesuatu di Lauhil Mahfuz. Ya, sesuai dengan ilmunya Allah. Bagaimana firman Allah, "Inna dzalika fi kitabin." Ya. Hal itu telah ada di dalam kitab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, ya, Abdullah bin Amr bin Al-As, dalam hadis yang panjang, di mana Rasulullah SAW mengatakan, kataballahu maqadir al-khalaiq
qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Bi 50,000 sanah. Wa 'arshuhu 'alal ma'. Allah telah mencatat takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam jarak 50.000 tahun. Dan arsy Allah di atas air. Ya. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Yang pertama tadi kita mengimani bahwasanya ilmunya Allah melingkupi segala sesuatu. Allah mengetahui segala hal, baik yang sudah ataupun yang belum ataupun yang sedang terjadi. Bahkan apapun yang tidak terjadi pun Allah mengetahuinya, tidak lepas dari ilmunya Allah. Yang kedua, kita mengimani bahwasanya segala sesuatu itu telah ada catatannya di sisi Allah. Ketetapannya telah ada catatannya di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, kita mengimani, ya, ini martabah yang ketiga, martabatul masyiah. Bahwasanya kita mengimani segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki maka itu terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Famasya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah inginkan maka itu yang terjadi, dan apa yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi. Yang di sini, yang maksud di sini adalah iradah kauniyah qadariyah. Iradah kauniyah qadariyah. Iradah itu ada dua. Ada iradah kauniyah qadariyah, ada iradah syar'iyyah. Ada iradah syar'iyyah. Maka yang dimaksud dengan martabah masyiah ini adalah iradah kauniyah. Di mana kehendak Allah yang bersifat kauni ini, qadari, maka dia pasti terjadi. Maka dia pasti terjadi. Ini apa yang terjadi dalam al-kaun, ya, terjadi di alam ini, dalam kehidupan ini, ya. Semuanya terjadi sesuai dengan, ya, kehendak Allah, sesuai dengan ilmunya Allah, dan sesuai dengan apa yang telah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz, dalam catatan di sisi Allah. Maka seluruhnya akan terjadi. Hatta keimanan dan kekafiran seorang hamba, maka dia akan berjalan sesuai dengan iradah kauniyah Allah. Dia akan berjalan sesuai dengan iradah kauniyah Allah. Walaupun dia tidak sesuai dengan iradah syar'iyyah. Secara syar'i, Allah menginginkan seluruh hamba, ya, tentunya beriman kepada Allah dan kufur kepada selain Allah. Tetapi secara kauni, ya, Allah pun menginginkan sebagian itu beriman dan sebagian itu kafir. Maka apa yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala secara kauniyah, qadariyah, ya, secara kauni, maka itu yang terjadi. Kemudian martabah al-khalq. Ini martabah keempat, martabah al-khalq. Yakni kita mengimani bahwasanya Allah adalah khaliq, pencipta segala sesuatu. Ini segala sesuatu yang ada di alam ini selain dari Allah, maka itu adalah makhluk Allah. Dalam kita berupaya untuk memahami iman kepada takdir, ya, batas minimal kita cukup kita memahami 4 perkara ini saja. Tidak perlu ta'ammuk berlebihan dalam bab ini. Tidak perlu terlalu
mendalam dalam bab ini. Batas minimal kita beriman pada 4 perkara ini saja, bahwasanya Allah mengetahui segala hal, kemudian segala hal telah ada catatannya di sisi Allah, kemudian segala hal terjadi sesuai dengan kehendaknya Allah, dan segala hal adalah makhluknya Allah. Allah yang menciptakan seluruhnya. Allah yang menciptakan baik dan buruk. Allah yang menciptakan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir dan perbuatan-perbuatan mereka. Ta'amuk dalam bab ini secara berlebihan tanpa dibangun di atas ilmu yang memadai menjadikan pelakunya terjerumus dalam kesesatan. Orang yang ta'amuk berlebihan dalam bab ini, terlebih mereka tidak memiliki ilmu yang memadai atau bahkan sama sekali tidak memiliki ilmu terkaitnya. Mereka membahas permasalahan ini terlalu mendalam semata-mata dengan logika mereka, ra'yu mereka, ditambah dengan hawa nafsu mereka, menjadikan mereka orang-orang yang kufur kepada Allah. Menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, la yus'alu wa hum yus'alun. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ditanyakan tentang apa yang dia lakukan, tapi justru yang dia akan dimintai pertanggungjawaban adalah mereka, para hamba. Mereka lupa dari perbuatan mereka karena terlalu berlebihan dalam membahas terkait dengan perbuatan Allah. Sampai mereka mengatakan kalau Allah itu ada, mengapa Allah jadikan kemiskinan, jadikan dan seterusnya, berbagai macam bentuk hal yang mereka anggap buruk yang terjadi di alam ini. Allah jadikan anak-anak yang tidak berdosa, yang anak-anak kecil di dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, bahkan mengenaskan. Ini terlalu berlebihan dalam membahas af'al Allah, lupa dengan af'alul ibad. Melalaikan af'al ibad, perbuatan hamba. Bahwasanya hamba sendiri kewajiban mereka beribadah kepada Allah. Dan ini dilalaikan sementara sibuk dengan af'al khaliq. Sementara kewajiban kita terkait dengan hal ini, kata disebut tadi, inama huwa tasdiq wal imanu biha. Inama huwa tasdiq wal imanu biha. Bagian kedua di sini, wa tasdiqu bil ahadits fihi. Mengimani hadis-hadis yang berkaitan dengan takdir ini. Ini kita mengimani, kita mengetahui bahwasanya seluruh hadis, demikian juga ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan takdir, maka ini termasuk dari ilmu ghaib yang Allah sembunyikan, yang Allah sembunyikan dari makhluknya, dari hambanya. Bahkan tidak seorang malaikat pun mengetahuinya, bahkan tidak seorang nabi pun mengetahuinya. Maka dalam hal yang seperti ini, kewajiban hamba yang beriman kepada Allah hanya membenarkan dan menerima serta mengimaninya apa yang terkandung di dalam hadis tadi. Sebagaimana dalam athar yang sahih, dikatakan al-qadaru sirrullah. Yang namanya takdir ini adalah rahasia Allah yang ditutupi dari seluruh makhluk. Maka kewajiban kita mengimani segala sesuatu terjadi sesuai dengan takdirnya Allah dan menyibukkan diri dengan apa yang menjadi kewajiban kita.
Menyibukkan diri dengan apa yang menjadi kewajiban hamba. Kewajiban hamba adalah beribadah kepada Allah. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan untuk beribadah saja. Ya. Bukan untuk mempertanyakan takdirnya Allah. Maka penuhi kewajiban ini, penuhi tugas penciptaan ini. Kayak ini yang dituntut dari hamba. Ketika seorang hamba memenuhi tugas penciptaan ini, tujuan dari penciptaan ini, maka selesai kewajibannya. Dan dia dapat meminta sesuatu di sisi Allah. Dan Allah tidak akan berpaling dari janjinya. Tidaklah seorang melakukan ihsan kecuali dia akan dibalas dengan hal yang ihsan pula. Ya, kecuali dia akan dibalas dengan hal yang ihsan pula. Cukup sampai di sini? Suaranya jelas nggak? Jelas Ustaz. Kita lanjutkan terus. Iya sayang. Teruskan. Wa ma lam yu'raf tafsirul hadisi Tafsirul hadisi. Wa man lam ya'rif, bukan yu'raf. Kenapa yu'raf? Kenapa dijadikan bina marga? Wa man lam ya'rif tafsirul hadisi wa yuballighuhu lamnya dengan dhammah. Ain fi'ilnya nih dhammah kan? wa yablughu aqalahu wa yablughu kan lam tadi. Atofnya kepada lam yablugh. Wa yablughu aqlahu faqad kufiya dzalik wa faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu fa'alaihil imanu bihi wa taslimu mislul hadisi mislu hadis sadiqi masduqi wa mislu ma kana misluhu fil qadari wa mislu arru'yati kulliha wa in anil asma'i wa in nabat anil asma'i wastauhasha minhal mustami'u. Wa in nabat anil asma'i wastauhasha minha
mustama' wa innama mustami' wastauhasya minhal mustami'u wa innama alaihil imanu biha wa alla yuradu minha wa alla yarudda minha harfan wahidu wahidan harfan wahidan. Ngapa harfan wahidu? wa alla yuradu minha harfan wahidan yuraddu juga lagi yarudda wa alla yarudda minha harfan wahidan wa ghairiha minal ahadisil maksuroti anisiqoti. Baik. Ini masih kelanjutan yang lain, yang tadi. Ya, ini masih kelanjutan yang tadi. Ya, bahwasanya kewajiban kita dalam masalah takdir, demikian juga masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan perkara-perkara ghaibiyat, yang berkaitan dengan masalah-masalah akidah. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadisi wa yablughu aqluhu. Siapa yang tidak mengetahui tafsir hadis, takwil dari hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah-masalah ghaibiyat, termasuk masalah takdir tadi, dan hadis-hadis tadi tidak sampai pada akalnya, maka itu cukup baginya faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu. Ya, cukup baginya dan cukup bagi dia untuk berpegang dengan lahiriah dari hadis tadi. Ya, cukup bagi dia untuk berpegang dengan apa yang tampak, apa yang bisa difahami dari zahir dari hadis tadi. Kewajibannya fa'alaihi al-imanu bihi. Kewajibannya hanyalah mengimani hadis-hadis tersebut. Wa taslimu lahu, dan menerimanya dengan sepenuh hati. Seperti mislu hadis as-sadiqul masduq, hadis as-sadiqul masduq. Hadis siapa ini? Hadis Aisyah. Aisyah atau Abdullah bin Amr? Ibnu Mas'ud ya. Oh ya, Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud. Ya, hadis Shadiqul Masduq yang berkaitan dengan takdir Allah. Hadis keberapa itu dalam Arba'in? Keempat kalau nggak salah. Hadis keempat. Baik. Ahsantum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Wa huwa shadiqul masduq. Ya. Maka kewajiban hamba ya mengimani saja. Dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu misla dzalika thumma yakunu mudghatan misla dzalika thumma yakunu 'alaqatan misla dzalika thumma yakunu mudghatan misla dzalika thumma yursilullahu ilaihil malak. Kemudian Allah mengutus kepada janin tadi malaikat, fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat bi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa saqiyun aw sa'idun. Ya. Salah seorang di antara kalian dikumpulkan kepada dalam janin, dalam rahim ibunya, penciptaannya dalam rahim ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah. Maka kita imani demikian ini. Sekalipun kita misalnya tidak mengetahui bagaimana dikumpulkan dalam bentuk nutfah itu. Ini yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka tidak mengetahui hal ini. Ketika tidak ada teknologi kedokteran yang dapat mengetahui hal ini atau mengitilak kepada apa yang terjadi di dalam rahim. Kemudian Nabi SAW mengatakan setelah 40 hari yang ketiga, fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu ditiupkan ruh. Bagaimana ditiupkan ruh ini? Maka kewajiban hamba mengimani saja. Setelah 40 hari yang ketiga, Allah tiupkan ruh tadi.
Ya, Allah perintahkan ya malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin tadi. Tidak dipertanyakan lima wala kaifanya, tidak ditanyakan lima wala kaifa karena Allah ataupun Rasulnya tidak menjelaskan terkait hal itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian ditetapkan 4 hal, bitakbir rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa saqiyun aw sa'id. Fa wallazi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ya, ada sebagian dari hamba yang dia beramal dengan amal ahli surga sampai tidak ada jarak antara dirinya dan surga itu kecuali 1 hasta saja. Tetapi takdir Allah mendahuluinya, lalu dia pun beramal dengan amal ahli neraka sehingga dia pun masuk ke dalam neraka. Demikian juga sebaliknya, ada sebagian hamba yang beramal dengan amal ahli neraka sampai tidak ada jarak antara dia dan neraka itu kecuali 1 hasta saja. Tapi takdir Allah mendahuluinya sehingga dia pun beramal dengan amal ahli surga dan dia mati dalam keadaan demikian. Ya, dia mati dalam keadaan demikian dan dia pun masuk ke dalam surga. Maka kewajiban hamba dalam hal yang seperti ini mengimani saja. Ya. Kita tidak bahas tafsir dari penjelasan dari hadis ini secara lanjut, ada pada kitab syarah. Yang jelas ketika akal kita tidak sampai pada hadis ini, maka kewajiban kita hanya mengimani saja. Tidak mempertanyakannya dan tidak mempermasalahkannya. Demikian juga hadis yang lain seperti hadis maka mislahu fil qadar. Hadis yang serupa dengannya dalam masalah takdir. Ya. Hadis dalam masalah takdir. Kemudian hadis terkait dengan ru'yah, melihat Allah. Tidak sampai akal kita bagaimana melihat Allah. Allah tidak sampaikan bagaimana itu, maka cukup kita mengimani bahwasanya hamba di dalam surga akan dapat melihat Allah. Entah bagaimananya, itu bukan urusan hamba. Walaupun waswasah terkait dengan hal ini, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal ini timbul dari di dalam jiwa-jiwa hamba. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak perlu untuk dibahas lebih jauh. Cukup hentikan sampai di sana. Wa inna ma 'alaihil imanu biha. Kewajibannya dalam hal ini, dalam bab ini adalah mengimani saja. Wa alla yarudda minha harfan wahidan, tidak menolaknya walaupun 1 huruf. Wa ghairiha minal hadis, dan hadis-hadis yang lain yang ma'thurah anis siqat, yang diriwayatkan dari orang-orang siqat, yakni hadis-hadis sahih berkaitan dengan perkara-perkara ghaibiyat. Kewajiban hamba mengimani saja. Ya. Kewajiban hamba mengimani saja. Tentunya bagi mereka yang memiliki perangkat yang memadai, ya, tidak tercela bagi mereka untuk mempelajarinya lebih jauh. Tentunya orang-orang yang memiliki perangkat yang memadai dalam kalam Arab, ya, usul hadis dan sebagainya, tidak tercela untuk membahasnya lebih jauh, namun tidak melakukan takalluf dalam hal ini. Adapun bagi orang-orang awam, maka kewajiban mereka ketika mendengarkan hadis-hadis seperti ini, maka mereka mengimani bahwasanya Allah demikian. Ketika mendengarkan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tidak akan sampai logika kita bagaimana istawanya Allah, maka kewajiban kita hanya mengimani bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Ketika kita mendengarkan firman Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim atau khalaqtu biyadayya, ya, yadullah mabsutatan, ya, dan seterusnya, maka kita mengimani bahwasanya Allah memiliki yad, ya, tentunya sesuai dengan keagungan Allah yang tidak mungkin serupa dengan makhluk, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, ya, wa huwas samiul basir. Maka kita hanya mengimani saja, tidak mempertanyakannya lebih jauh. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Ustaz. Ustaz, yang tadi yang bagian lazimah, Ustaz. Karena tadi terputus-putus. Yang mana? Yang bagian sunnah lazimah. Wa minas sunnati lazimati allati man taraka minha khaslatan wa lam yaqbalha wa yu'min biha, ya, lam yakun min ahliha. Di antara sunnah yang lazimah, yang artinya seorang tidak dikatakan bagian dari ahlus sunnah, ya, lazimah, ya, sifatnya lazim pada seorang, harus ada yang man taraka minha khaslatan, yang meninggalkan sebagian dari ini saja, lam yakbalha, tidak menerimanya, wa yu'min biha, tidak juga mengimaninya, maka lam yakun min ahliha, tidak termasuk bagian dari ini. Sekurang-kurangnya orang yang meninggalkan ini, dia dikatakan bukan ahlus sunnah. Kurang-kurangnya. Bahkan bisa jadi pada sebagian hal, ya, orang yang meninggalkan sebagian dari ini dikatakan bukan bagian dari Islam. Di antaranya adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarri. Ya, iman pada takdir khairihi wa syarri. Nah, ini kita sudah dalam beberapa majelis kita membahas iman pada takdir. Pada pembahasan usul sunnah Imam Al-Humaydi kita sudah bahas iman pada takdir, maknanya apa? Ya, takdir yang baik dan takdir yang buruk itu bagaimana maknanya? Ya. Kita sudah sampaikan bahwasanya baik dan buruk itu dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia. Wa tasdiqu bil ahadits fihi. Kemudian juga kita, ya, saya sering ingatkan, mengimani takdir, kita tidak perlu ta'amuk dalam bab ini, cukup bagi kita untuk benar-benar mengimani 4 perkara yang berkaitan dengan iman pada takdir ini saja. Yang pertama, mengimani bahwasanya ilmunya Allah melingkupi segala sesuatu. Allah mengetahui segala hal yang belum, yang telah, ataupun yang sedang terjadi, bahkan yang tidak terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, kita mengimani bahwasanya segala sesuatu telah ada catatannya di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, kita mengimani bahwasanya segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendaknya Allah. Ya. Seorang itu beriman ataupun seorang itu kafir, itu pun sesuai dengan kehendaknya Allah. Lantas pertanyaannya, bagaimana kalau Allah menghendaki orang itu kafir lalu Allah siksa mereka? Karena Allah telah menurunkan hujjah atas mereka. Allah utus kepada mereka Rasul, Allah turunkan kepada mereka kitab, Allah berikan mereka akal, lalu mereka masih berpaling kepada kekufuran. Maka disinilah pertanggungjawaban dari mereka yang dimintakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita mengimani bahwasanya segala hal itu adalah makhluknya Allah. Segala apa yang terjadi di alam ini itu adalah makhluknya Allah. Dan kewajiban kita mengimani hal ini semua dan membenarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan takdir ini. Membenarkan dan mengimaninya, tidak mempertanyakannya dengan untuk apa, bagaimana, dan seterusnya. Ya. Kewajiban kita dalam bab-bab seperti ini, ya, termasuk dalam segala perkara ghaibiyat, perkara-perkara ghaib lainnya, ya, sebatas membenarkan dan mengimaninya. Kewajiban seorang hamba, ya, atau batas yang wajib bagi seorang hamba dalam imannya pada takdir,
ya, hanya sebatas ini saja. Hanya sebatas ini saja, tidak lebih dari itu. Ya, keluar dari hal ini, melakukan pembahasan yang lebih terlalu jauh dalam hal ini tanpa perangkat yang memadai, tanpa ilmu yang memadai, maka ini adalah salah satu bentuk takalluf dalam ilmu, ya, yang dapat menjadikan pelakunya jatuh dalam kebinasaan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini majelis kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi hari Sabtu ya. Ya, Ustaz. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.